Kisah dimulai dengan menunjukkan sekelompok demonstran yang sedang bergerak menuju kantor gubernur. Diketahui bahwa gubernur yang saat ini menjabat telah tersangka dalam kasus korupsi terkait penggelapan dana untuk peralatan kesehatan di rumah sakit. Beberapa hari sebelumnya gubernur tersebut telah ditangkap dan dibawa ke markas polisi oleh Miguel dan Edu. Di sana mereka berdua mencoba menginterogasi gubernur tersebut. Selama proses interogasi, Miguel bahkan menunjukkan rekaman yang menjadi bukti bagaimana gubernur melakukan penggelapan dana peralatan rumah sakit. Dalam rekaman tersebut terungkap bahwa gubernur tidak segan-segan menyingkirkan siapapun yang berani mengungkapkan perbuatannya. Bahkan ia juga telah menyuap pihak kejaksaan setempat. Keesokan harinya saat gubernur sedang makan siang, pengacaranya datang menemuinya. Gubernur pun menanyakan kabar istri dan anaknya yang sedang berlibur di Miami. Dan pengacara tersebut menjawab bahwa mereka baik-baik saja. Pengacara tersebut memberitahu bahwa ia sudah mengajukan banding ke kejaksaan sehingga gubernur dapat menjalani masa tahanan di rumah. Gubernur juga mengetahui bahwa dirinya akan segera dibebaskan dan ia meminta pengacaranya untuk menyiapkan pengawal pribadi karena khawatir ada yang berusaha menyerangnya. Keesokan paginya sebelum mantan istrinya menyebut anaknya, Miguel berencana mengajaknya menonton pertandingan sepak bola. Tak lama kemudian mantan istrinya pun datang untuk membawa anak mereka pulang. Sesampainya di tempat kerja, Miguel dikejutkan dengan berita bahwa divisi akan menonaktifkannya dan kini hanya tersisa 10 orang saja. Komandannya juga menyampaikan bahwa kasus si gubernur akan diambil alih oleh pihak kepolisian militer. Miguel merasa tidak setuju karena ia telah menghabiskan berbulan-bulan untuk menangani kasus tersebut. Namun sayangnya keputusan komandannya tidak bisa diubah. Dengan perasaan kesal, Miguel pun meninggalkan tempat kerjanya. Thanks, man. Sementara itu mantan istri dan anak Miguel terlihat sedang menunggunya. Tak lama kemudian Miguel pun tiba karena sudah terlambat. Ia pun segera bergegas pergi ke stadion sepak bola bersama anaknya. Bye. I love you too. Don't worry. Ketika tiba di pintu stadion, Miguel dan anaknya memutuskan untuk berjalan kaki. Tapi tiba-tiba, The fucking help over here! dan ya, anak Miguel pun seketika pupus karena tertembak oleh orang misterius. Dengan perasaan panik, Miguel segera membawa anaknya ke rumah sakit. Setelah tiba di sana, perawat langsung membawa ke ruang UGD dan meminta Miguel untuk menunggu. Namun karena tidak sabar ingin mengetahui kondisi anaknya, Miguel pun memutuskan untuk masuk sendiri dan melihat keadaannya. Sepanjang lorong, Miguel terkejut melihat banyak pasien yang terlantar akibat fasilitas medis di rumah sakit itu yang tidak memadai karena telah dikorupsi. Miguel sangat marah saat melihat anaknya tergeletak di lorong, kehilangan banyak darah dan belum ditangani dengan baik. Akibatnya nyawa anaknya tak bisa diselamatkan. Beberapa jam kemudian mantan istrinya tiba di rumah sakit dan mendapati Miguel hanya duduk terdiam tanpa sepatah kata. Melihat kondisi itu, ia langsung meronta-ronta dan menangis tak kuasa menahan kesedihannya. Setelah semua ini terjadi, Edu, sahabat baik Miguel, datang untuk menemuinya. Edu berencana membantu Miguel mencari pelaku penembakan tersebut. Tetapi Miguel sama sekali tidak mengetahui di mana posisi sniper berada. Miguel juga merasa kematian anaknya disebabkan oleh fasilitas rumah sakit yang tidak memadai. Miguel yang masih dilanda kesedihan atas kepergian anaknya mencoba melampiaskan emosinya dengan berlari jogging. Di tengah jogging, ia berhenti ketika melihat siaran langsung gubernur yang mengumumkan pencalonannya sebagai presiden. Dalam kampanye tersebut, gubernur juga berjanji akan meningkatkan anggaran untuk sektor kesehatan. Ketika melihat sekelompok demonstran yang menantang pencalonan gubernur karena dugaan korupsi, Miguel memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Entah apa yang mendorongnya,
Miguel mendekati polisi yang berjaga yang akhirnya memicu kerusuhan dan kekacauan dalam demonstrasi tersebut. Bahkan hal tersebut membuat situasi semakin memanas hingga polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Seorang demonstran tampak merekam aksi protes tersebut, sementara Miguel yang semakin marah, ia langsung mengenakan masker dan merobos kerumunan polisi. Satu persatu pengawal pribadi gubernur dihancurkan oleh Miguel. Saat Miguel bertemu dengan gubernur, tanpa pikir panjang ia langsung mengkoitkannya. Get your hands off me! Son of a bitch got too close to us. Di saat yang sama kita diperkenalkan dengan seorang miliarder bernama Gomez yang sedang bertemu dengan seorang menteri bernama Regina. Terungkap bahwa Regina adalah orang yang menghentikan investigasi terhadap gubernur setelah menerima suap dari Gomez yang cukup lumayan. Blood pressure. Now the question the party must... Keesokan harinya Gomez mengadakan pertemuan dengan beberapa koleganya yang merupakan para politikus. Di pertemuan itu ia menyatakan niatnya untuk mencalonkan anaknya sebagai pengganti gubernur dalam pemilihan presiden, mengingat sang gubernur telah maut. Namun para politikus hanya tertawa merasa bahwa anak Gomez tidak memiliki pengalaman di dunia politik. Merasa kesal karena ditolak, Gomez mengancam mereka dan mengatakan bahwa ia akan meminta Regina sang menteri untuk melanjutkan investigasi kasus korupsi si gubernur yang juga melibatkan mereka. Gomez. Cheers. Sementara itu di sisi lain Miguel mulai kembali bekerja dan komandannya telah menangkap beberapa orang yang terlibat dalam kerusuhan demonstrasi kemarin. Di antara mereka Miguel mengenai seorang gadis yang ia temui saat demo. Tak ingin identitasnya sebagai dalang di balik kematian gubernur terungkap, Miguel menawarkan diri untuk menginterogasi gadis tersebut. Let me take care of it. I'll start with the girl. Teresa Maria Souza, that your mother? Saat diinterogasi, Miguel mengetahui bahwa gadis itu bernama Mina, seorang programmer. Selama interogasi, Miguel mendapati bahwa Mina memiliki rekaman dari demonstrasi kemarin yang menunjukkan keberadaan Miguel di lokasi. Mengetahui hal ini, Miguel segera pergi ke ruang bukti untuk mengambil ponsel Mina yang menyimpan rekaman tersebut. Your people took my cell phone. I released her. Come on. Kemudian Miguel kembali menemui Mina karena sebelumnya ia melihat bahwa ponsel Mina juga berisi banyak dokumen penting yang diretas dari gubernur. Dengan bantuan Mina, satu persatu bukti korupsi alat kesehatan mulai terungkap. Dan ternyata semua itu melibatkan para kolega Gomez. Tanpa membuang waktu, Miguel segera memburu para pejabat korup tersebut. The police still... Intoxicated! Dizzy? Patients terrorizing the city. When is someone going to stop? Keesokan harinya berita kematian mereka menyebar luas di media sosial. Mina yang merasa dirinya terlibat dalam kejadian tersebut bertanya kepada sahabatnya apakah ia bisa dianggap sebagai pahlawan. Tak lama setelah itu Miguel kembali menemui Mina. Kali ini Miguel meminta Mina untuk melacak siapa dalang yang mendanai para pejabat korup tersebut. Awalnya Mina menolak, tetapi Miguel menyerahkan surat pembebasan untuk ibunya yang dipenjara setelah dijadikan kambing hitam oleh seseorang. Find it. God, don't say comic strip. And it could be important for you too. Keesokan paginya Mina mengunjungi ibunya di penjara. Di sana ia bertanya berapa besar harga yang harus dibayar untuk satu kebenaran. Ibunya pun menjawab bahwa kebenaran hanyalah sebuah mimpi, di mana saat satu pihak merasa benar pasti ada pihak lain yang menentangnya. I'll get you out of here. Setelah bertemu dengan ibunya, Mina memutuskan untuk membantu Miguel. Ia pun merencanakan untuk meretas kamera pengawas di sebuah gedung yang akan menjadi lokasi pertemuan antara Gomez dan Menteri Regina. Service door. The building suppliers load and unload by the third floor.
Sementara itu untuk menghindari kecurigaan rekan-rekannya, Miguel pergi ke kantor dan berpura-pura membantu Edu. Dalam percakapan mereka, Edu mencurigai bahwa pembunuh para politikus ini dilakukan oleh seseorang yang terlatih karena semuanya dilakukan dengan cepat, rapi, dan terorganisir. Menyadari bahwa Edu mulai mendekati kebenaran tentang dalang di balik pembunuhan itu, Miguel pun berusaha membunyknya untuk menunda penyelidikannya. What's that? How did the son of a bitch kill 5 people without leaving a trail inside? The Awakener could be a police officer. Setelah melihat Edu bergegas pulang, Miguel bersiap melanjutkan misinya. Namun di tengah jalan, Edu memutuskan untuk kembali ke kantor karena ia telah menemukan siapa target berikutnya yang akan dihabisi oleh si eksekutor. Edu pun berusaha menghubungi Miguel untuk memberitahunya tentang temuan tersebut. Namun karena Miguel tidak mengangkat teleponnya, Edu pun terpaksa pergi sendiri ke gedung tempat target berikutnya berada. Okay, you're clear. Stairwell's empty. The door on the left leads to the kitchen. That'll lead. She just arrived. Hang on. Operation that harms all of us. Assist access. I'll let you know when it arrives downstairs. Sesampainya di gedung, Edu berpapasan dengan eksekutor yang ternyata adalah Miguel. Edu berusaha mengejarnya dan menangkap eksekutor tersebut. Tetapi Miguel yang tidak ingin melawan sahabatnya hanya bisa melarikan diri. Dalam pelariannya, Miguel terkena tembakan di bahunya. Untungnya dengan bantuan Mina, luka Miguel berhasil diobati. Setelah pulih, Miguel mengetahui bahwa Ibu Menteri Regina melakukan pertemuan dengan Gomez. Miguel pun menyimpulkan bahwa Gomez adalah orang yang mendanai korupsi pemerintah. Pagi harinya di kantor, Miguel dan Edu memutuskan untuk menyelidiki Menteri Regina. Miguel pun berencana untuk menangkap dan membawa menteri tersebut untuk diinterogasi. Namun tidak lama setelah itu, komandan mereka datang dan menghentikan rencana tersebut. Terungkap bahwa komandan ternyata telah disogok oleh antek-antek si Gomez. Here, I can walk you through the whole thing. Look, this is canceled. Malam harinya, Miguel merencanakan untuk mengeksekusi Gomez setelah Mina berhasil mendapatkan alamat tempat tinggalnya. I had him right in front of me. Public opinion turns on us every time it... You're up. Nah, you go ahead. Don't worry, I do. Whatever it takes, we'll get this bastard. Di sisi lain di rumah Gomez, ia sedang mengadakan pertemuan dengan para pejabat yang memiliki pengaruh besar di masyarakat. Setelah mendengar rencana Gomez yang sudah matang untuk mencalonkan anaknya pun tiba-tiba meminta izin untuk meninggalkan acara tersebut. Altogether, you can pass any bill. Myself, everyone. Good night. Ia mengatakan kepada ibunya bahwa ia merasa belum siap secara mental untuk menjadi presiden. Namun di sisi lain ia ingin membuat ayahnya bangga. Mendengar ucapan anaknya itu, Gomez sangat terharu, tapi tiba-tiba... Truth is, I'm not prepared for this. Very hard on you. And I imagine it. This whole thing has brought like I've been given a second chance to make things right between you and me. Namun setelah mengejutkan, Miguel menembak mati anak Gomez. Ia pun melakukan hal itu agar Gomez merasa sakit akibat ditinggal oleh anaknya. Beberapa saat setelah anak Gomez meninggal, alih-alih bersedih, Gomez justru semakin menguatkan tekadnya untuk maju mencalonkan diri sebagai presiden. Loh, nying lah. Ia juga berencana untuk menghadiri debat calon presiden yang dijadwalkan berlangsung keesokan harinya. Son, back to me. Actually finance the costs of your campaigns, your bill. Everyone is moved by the pain of a father's loss. Di sisi lain, antek-antek Gomez berhasil menemukan rekan yang membantu eksekutor, yaitu Mina. Namun saat itu mereka hanya bertemu dengan sahabat Mina dan tanpa pikir panjang, mereka pun langsung mengkoitkannya. So that every citizen feels secure and... Setelah itu Mina tiba di lokasi dan terkejut melihat sahabatnya sudah pupus. Dalam ketakutan, Mina segera bergegas menuju tempat persembunyian Miguel.
Namun dalam perjalanan Mina diikuti oleh antek-antek Gomez dan akibatnya terjadi baku tembak antara Miguel dan para antek-antek Bapak Gomez. Nothing. Sayangnya Mina berhasil disandra oleh mereka dan para antek Gomez kemudian memberikan tawaran kepada Miguel. Jika ia ingin menyelamatkan Mina, ia harus menghabisi Julia, pesaing Gomez. Dengan berat hati, Miguel terpaksa mengiyakan tawaran tersebut demi keselamatan Mina. Here's the deal. Kill Shirley on my Setelah itu para polisi tiba di lokasi kejadian dan Edu menemukan telepon milik Miguel. Dari situ Edu menyadari bahwa eksekutor yang dicari adalah sahabatnya sendiri. Look, what's going on? I think the Awakeners actually. Closer, and Tara Gomes and Julia Michelle. Getting into position. Sementara itu Miguel bersiap untuk memauti Julia saat perdebatan antara kedua presiden berlangsung. Miguel dengan berat hati berencana menghabisi Julia yang dikenal sebagai sosok anti korupsi. Ketika Miguel akan menjedor Julia, Edu pun berhasil menghentikannya dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Mr. Gomes, my first question is the system massively defunded. Governor Correa, Just like all the Brazilians, we have a system of zero accountability. We're taken advantage of by those responsible for the until we stop this capital immunity. Treat politicians. administration was effectively and be no need to separate Namun keduanya tampak enggan untuk melukai satu sama lain. Dalam situasi itu Edu mengatakan kepada Miguel bahwa ia harus menghentikan semua aksinya karena Miguel kini tidak berbeda dengan para koruptor yang ia lawan. Namun Miguel sama sekali tidak mau mendengarkan saran Edu dan malah berencana untuk melanjutkan misinya. Max, the only difference between you and I think you know that, Miguel. This isn't who you are. I have to do this, Edu. What? Don't make me be the one to shoot you, Miguel. Setelah suara tembakan terdengar, antek-antek Gomez yang menyaksikan acara itu langsung menghubungi rekannya di lokasi untuk menanyakan situasi. Melihat kesempatan, Mina menyerang anak buah Gomez yang sedang lengah hingga orang tersebut mokat di saat itu juga. Di sisi lain, Miguel kini sudah diamankan oleh Edu. Tak hanya itu, Edu juga telah mendatangkan mantan istri Miguel dan berharap dia bisa menyadarkan Miguel. Which calls into question Machado's involvement in cases drop in popularity as a result. And Tara Gomes. I don't think they have protocols for this. Ketika bertemu dengan mantan suaminya, mantan istri Miguel mengatakan bahwa anak mereka yang telah pergi pasti tidak akan bangga dengan perilaku ayahnya. Look at me. Tell me, Miguel. I don't know you. What would she think of you now? I never thought I'd say this, but I'm glad. Di dalam sel, Miguel hanya bisa menyaksikan kelanjutan debat antara Gomez dan juga Julia yang memperebutkan kursi presiden. Karena kemarin ia tidak menembak Julia, kini polling suara menunjukkan Julia unggul 1 poin dibandingkan Gomez. Namun berkat kematian anaknya, Gomez berhasil mendapatkan banyak simpatisan sehingga polling suara Gomez kini mengungguli Julia. For a fair and honest country that
allows its people hard work and a competent administration. It is founded solely on the principles of compassion, not... I didn't know I was expecting. Selanjutnya Miguel dibawa kembali ke ruangan interogasi di mana komandannya memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Miguel. Rencana tersebut dilakukan agar Miguel bisa dijadikan kambing hitam. Namun saat Miguel hendak dieksekusi, ia berhasil membalikan keadaan dan langsung menghabisi para penyerangnya. Prisoners again. Some people don't deserve to live. Oh, this whole country move. Asshole. Merasa Gomez semakin dekat dengan kursi presiden, Miguel segera mengambil senjata yang ada di sana dan pergi menuju tempat Gomez berada. Di gedung tersebut, Gomez dan para rekannya sedang merayakan kemenangan berkat hasil polling merasa unggul dari lawannya. Meskipun gedung Gomez dijaga ketat, Miguel terus maju tanpa rasa takut dan satu persatu para penjaga di sana berhasil ia kalahkan. Akhirnya Miguel berhasil berhadapan langsung dengan si bebangus Gomez. Di sini Gomez menyatakan bahwa korupsi tidak akan pernah hilang karena sifat manusia yang serakah dan tidak pernah puas. Merasa muak dengan para politikus berjas itu, tiba-tiba You see, in the Pantanal, you can observe the best to know. ternyata suara tembakan yang mengenai Gomez cukup keras sehingga menarik perhatian para penjaga. Miguel yang telah merencanakan semuanya dengan baik segera mengaktifkan bom yang telah ia pasang di sebuah mobil. Akibat ledakan tersebut seluruh gedung pun hancur. Media segera memberitakan bahwa Gomez telah pupus dan Julia yang kini menjadi calon tunggal presiden dinyatakan menang. But in the end, we all go down together. But so we took matters into his own DNA. But do you no longer need a revolution? Selanjutnya film ini akan memperlihatkan seorang tokoh brutal yang mengenakan pakaian mirip dengan sang eksekutor yang akan terus memburu dan menghabisi setiap pejabat korup yang berani melakukan korupsi. Tamat, ending yang sangat menganjingkan. Kisah apa yang bisa kita ambil dari film ini? Mungkin jika kalian tahu bisa di komen di kolom komentar. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk kalian semua dari TNI Movie. See you next video.